Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai peluang suatu kejadian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anita Dita Erwati dengan NPM terakhir 6080. Saya Uyun Helva dengan NPM terakhir 6057. Saya Niken Septiana dengan NPM terakhir 711. Saya Amalia Lestari dengan NPM terakhir 6018. Saya Khairun Rahma dengan NPM terakhir 6117. Untuk materi selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kejadian dan peluang saling lepas, kejadian dan peluang saling bebas, serta contoh soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 1 yaitu peluang. Jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya elemen atau NS, dan A adalah suatu kejadian dengan banyaknya elemen atau NA, maka peluang kejadian A diberikan notasi PA diberikan dengan notasi PA sama dengan NA per NS. Kejadian dan peluang saling asing atau saling lepas. Peristiwa saling asing atau disjoint adalah di mana dua peristiwa A dan B yang tidak mempunyai elemen yang sama, yaitu A irisan B sama dengan himpunan kosong. Contoh kejadian saling asing atau lepas adalah 1. Kejadian munculnya gambar dan angka saat pelemparan koin dalam satu kali percobaan. 2. Kejadian saat mengambil satu bola warna ungu atau putih dalam box yang berisi bola-bola warna ungu dan putih. Dan yang ketiga adalah kejadian yang muncul mata dadu saat 2 kali atau pelemparan dadu. Selanjutnya yaitu peluang kejadian saling asing atau saling lepas. Jika kejadian A dan B adalah dua kejadian saling asing di dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian A gabungan B adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh soal, dua buah dadu bermata 6 dilempar bersama-sama. Berapa peluang muncul dua mata dadu yang berjumlah 10 atau 8? Pembahasan. Diketahui bahwa ada dua buah mata dadu bermata 6 dengan banyaknya ruang sampel yaitu 36. Misalkan A adalah kejadian muncul dua mata dadu yang berjumlah 10 dan B adalah kejadian muncul dua mata dadu yang jumlahnya kurang dari 8. A didefinisikan yaitu 4,6, 5,5, dan 6,4. Maka banyaknya kejadian A yaitu 3. Peluang kejadian A yaitu banyaknya A dibagi banyaknya ruang sampel, yaitu 3/36. B didefinisikan 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2, yaitu banyaknya kejadian A yaitu ada 5. Peluang kejadian B yaitu banyaknya B dibagi banyaknya ruang sampel, 5 dibagi 36. Karena kejadian A dan kejadian B saling asing, maka peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B, sama dengan 3/36 ditambah 5/36, sama dengan 8/36. Jadi, peluang muncul dua mata dadu jumlahnya 10 atau jumlahnya kurang dari 8, yaitu 8/36. Kemudian bab kedua yaitu kejadian dan peluang saling bebas, yaitu kita misalkan kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Kejadian saling bebas disebut juga sebagai kejadian independen. Contoh dari kejadian saling bebas yaitu kejadian pelemparan dadu dan koin secara bersamaan. Misal, Dito melempar koin dan dapat angka, kemudian Dito melempar dadu dan mendapatkan mata dadu 5. Hasil lemparan koin atau angka tidak mengubah peluang munculnya mata dadu 5 pada dadu. Peluang munculnya mata dadu 5 tetap 1/6 terlepas dari hasil lemparan koin sebelumnya. Kemudian bab selanjutnya yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya, maka berlaku peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B.
Baik, selanjutnya untuk contoh soal peluang kejadian saling bebas, yakni yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 12 buah bola, yakni terdiri dari bola merah dan juga bola putih, yang mana 8 diantaranya ini berwarna putih. Kemudian diambil sebuah bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian. Berapakah peluang terambilnya bola merah dalam kedua pengambilan? Nah, ini kita langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama yang kita ketahui tadi kan disebutkan bahwa terdapat bola dalam satu kotak itu yakni sebanyak 12 buah bola, terdiri dari 8 bola putih dan sisanya bola merah, sehingga bola merahnya ini 12 dikurangi 8 yakni 4 bola. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang terambilnya bola merah dalam 2 kali pengambilan dengan pengembalian. Di sini ditekankan pengambilan bola merah dengan pengembalian. Jadi pengambilan bola merah itu yang pertama kita ambil bola merah, lalu kita kembalikan bolanya, lalu kita ambil lagi bolanya, yang mana yang kita hitung adalah peluang terambilnya bola merah. Jadi NA-nya di sini adalah kejadian terambilnya bola merah. Jadi NA-nya itu sebanyak 4, lalu NS atau banyaknya sampel itu kan 12, jadi peluang A-nya itu 4/12 yakni 1/3. Kemudian untuk peluang kejadian B, karena kejadian B ini merupakan kejadian terambilnya bola merah, yang mana terambilnya bola merah yang kedua atau pada kejadian B ini, bola yang telah terambil sebelumnya itu sudah dikembalikan lagi. Jadi peluangnya itu sama seperti peluang kejadian A, yakni banyaknya bola pada kejadian B itu sama 4, kemudian banyaknya sampel 12. Jadi peluang kejadian B-nya ini 4/12 yakni 1/3. Sehingga perhitungan untuk peluang terambilnya bola merah dalam 2 kali pengambilan dengan pengembalian adalah peluang A dikalikan peluang B yakni 1/3 dikali 1/3 sehingga hasilnya 1/9. Jadi peluang terambilnya kejadian A maupun kejadian B sebanyak 1/9, atau peluang terambilnya bola merah dalam 2 kali pengambilan dengan pengembalian ini sebesar 1/9. Baik, selanjutnya untuk contoh soal pada kejadian peluang saling bebas. Di sini terdapat 2 kotak yang masing-masing memuat bola warna merah dan putih. Pada kotak A memuat 5 merah dan 4 bola putih, serta pada kotak B memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola putih pada kotak A, serta terambilnya 2 bola merah pada kotak B. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Baik, selanjutnya untuk pembahasan soal sebelumnya, kita cari satu persatu dulu, yakni dari peluang A maupun peluang B. Nah, kita perhatikan dulu untuk pada peluang A atau pada kotak A, banyaknya sampel, kita bisa menggunakan kombinatorika, yakni pengambilannya itu kan 2 bola, 1 bola merah dan 1 bola putih, dari banyaknya bola, yakni 9, sehingga kombinatorika 2 dari 9, yaitu untuk kombinatorika itu kan n faktorial per n dikurangi r faktorial dikali dengan r faktorial, sehingga nantinya menghasilkan 9 faktorial per 9 dikurangi 2 itu 7 faktorial dikali dengan 2 faktorial menghasilkan 36. Lalu untuk banyak kejadian A itu karena pengambilannya untuk bola putih 1 dan bola merah 1, sehingga bisa mengalihkan kedua kombinatorika dari 1 dari 5 juga dengan 1 dari 4, sehingga 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 1 faktorial dikalikan dengan kombinatorika dari 1 dari 4 yakni 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial menghasilkan 5 dikali 4 yakni 20, sehingga peluang A yaitu banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya sampel, yakni 20/36, ketika disederhanakan menghasilkan 5/9. Jadi peluang A-nya itu 5/9. Berikutnya kita hitung untuk peluang B, sama dengan peluang A. Untuk banyaknya sampel itu diambil 2 bola merah sekaligus, dari totalnya itu 9 juga, sehingga kombinatorikanya 2 dari 9, yaitu 9 faktorial, 9 dikurangi 2, 7 faktorial, dikali dengan 2 faktorial, sehingga menghasilkan 36. Lalu banyaknya kejadian B, karena pengambilan 2 bola merah dari 6 bola merah, sehingga kombinatorika 2 dari 6,
yakni 6 faktorial per 6 dikurangi 2, 4 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial menghasilkan 15. Sehingga banyaknya atau peluang kejadian dari B yakni banyaknya kejadian B dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 15 per 36 disederhanakan menjadi 5 per 12. Jadi peluang B-nya 5 per 12. Oleh karena itu, peluang kejadian A dan B sesuai dengan rumus sebelumnya, yakni peluang A irisan B itu peluang A dikalikan dengan peluang B, sehingga 5 per 9 dikali 5 per 12 menghasilkan 25 per 108. Jadi peluang A dan peluang B dari pengambilan bola atau peluang pengambilan bola dari kotak A dan kotak B yakni 25 per 108. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, jika kejadian A dan B adalah dua kejadian saling asing di dalam ruang sampel S, maka peluang kejadiannya adalah P A gabungan B sama dengan PA plus PB. Yang kedua, jika kejadian A dan B tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya, maka berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun salah ucapan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.